suatu saat kita akan meninggal dunia. La ilaha illallah. Kita lagi enak-enak mancing galatama. Alhamdulillah. 500.000 bayar. Dikedet sama malaikat Ijro yang kebanyakan laku lu bro. Dikedet lagi mancing galatama meninggal. Artinya apa tuh? Pak, itu apa sih yang kita cari itu? Ketenangan. Lalu pertanyaannya, meninggal yang kita cari apa Pak? Halo, 1, 2, 3. Meninggal yang kita cari apa? Yang kita cari apa meninggal? Ternyata meninggal pun yang kita cari ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang tenang, insya Alhamdulillah. Makanya kalau orang yang gak punya utang, begitu dia meninggal dunia udah pasrah aja udah. Tapi kalau orang yang masih banyak tagihannya, apalagi di Andira, ya Allah ya Rasulullah, kagak tenang pikirannya dia, hidupnya. Memang ada yang punya tagihan Andira ini? Rumahnya gua bisa Ustaz. Tuh Pak, tenang tuh. Meninggal, hidup dicari ketenangan, mati yang dicari ketenangan tuh. Lalu pertanyaannya Ustaz, kalau orang yang udah meninggal yang ditungguin apa sih? Orang yang udah meninggal Pak, yang ditungguin mohon maaf kiamat. Yang ditungguin apa Pak? Kiamat. Orang baik nungguin biar cepet-cepet kiamat. Orang yang kagak baik nungguinnya biar cepet-cepet kiamat juga. Artinya apa? Sampai berapa puluh tahun nih dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tuh. Makanya kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Lalu pertanyaannya, orang takwa yang seperti apa Ustaz? Paling enggak orang takwa yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu. Yang pertama, sholat wajib apa ora Pak? Pak, sholat wajib apa ora? Sholat yang paling males sholat apa Pak? Subuh. Sholat apa lagi Pak? Zuhur. Sholat apa lagi Pak? Sholat apa lagi Pak? Geningan lupa apa? Sholat Pak. Biarin kita PA juga, yang penting sholat. Biarin kita geblet juga, yang penting sholat. Karena itu kuncinya, kepalanya tuh dalam amal kita sholat. Biar kata geblet juga, udah sholat aja. Saya dulu tinggal di Pela-Pela, Tanjung Priok, waktunya sholat. Saya pernah tinggal di Keramat Tunggak, pernah. Tapi waktunya sholat. Artinya apa? Sholat aja udah kuncinya. Orang takwa yang disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan ayatnya tuh. Surat Al-Imran ayat 133, dilanjutkan ayat yang 134. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa yang seperti apa yang disiapkan surga yang luasnya langit dan bumi? Kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra, orang takwa yang senantiasa bersedekah. Yang senantiasa bersedekah. Yang senantiasa apa Pak? Bapak sering sedekah? Halo? Udah ngebadut lagi aja nih. Bapak sering sedekah? Halo, jawablah. Sering sedekah Pak? Berapa?
2.000. Bapak pengen masuk surga 2.000? Pengen. Insya Allah masuk surga 2.000. Surganya tampias. 2.000 pengen masuk surga. Tuh Pak. Yang pertama, orang takwa yang senantiasa bersedekah, yang disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang takwa yang seperti apa, Ustaz? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidh. Orang takwa yang senantiasa mohon maaf, mampu menahan hawa nafsu. Mampu menahan hawa nafsu. Makanya kata ulama dikatakan tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asir. Orang yang cerdas, orang yang mampu menahan hawa nafsunya, mendahulukan mohon maaf akalnya daripada nafsu. Kita kan kadang-kadang mohon maaf nafsu aja digedein. Udah aki-aki juga nafsu aja ngelihat perempuan glowing. Ada di sini yang begitu ada. Udah kekecek aja ngelihat perempuan. Nafsu tuh Pak. Nafsu. Makanya manusia dengan malaikat lebih mulia siapa Pak? Halo. Malaikat dengan manusia lebih mulia siapa Pak? Malaikat dengan manusia lebih mulia manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang mampu menahan hawa nafsu. Lalu pertanyaannya, manusia dengan setan lebih hina siapa Pak? Manusia dengan setan lebih hina manusia. Lebih hina siapa Pak? Lebih hina siapa Pak? Manusia. Ya, udah mikiran lempem nih. Lebih hina siapa Pak? Manusia. Lebih hina manusia yang gak mampu menahan hawa nafsu. Coba lihat tuh kemarin ada kejadian pegawai Alfamart, puyeng nggak punya duit, temennya sendiri dirampok. Udah dirampok, mohon maaf, diruda paksa. Udah diruda paksa, dibunuh, dibuang ke Kali Citarum. Tuh karena apa? Karena apa? Nafsu. Manusia lebih hina dari setan karena manusia tidak mampu menahan hawa nafsu. Kita kadang-kadang kalau lagi di jalan, lagi naik motor, tiba kesenggol, serempet dikit tuh, wow, udah begini aja. Ada yang begitu ada Pak? Banyak. Lu kagak tahu siapa gua? Emang lu siapa? Dia padahal mah di jalan mah Pak, kalau enggak nyerempet, ya banyakin maaf aja. Lah tiba motor Pega tahun 2002 jebol. Ya senggol ngambek. Lah enak kali kalau bukan pusat jongli kali. Yang udah beres kreditannya. Lu sombong lu saja. Lebih lu punya pikiran. Artinya apa, buat apa sih Pak nafsu? Tiba keserempet mobil Avanza, buah langsung wah ini mau kemana Kodir? Betul kan? Nah udah maaf aja, kan namanya orang kalau lagi di jalan. Saya aja kalau lagi disupirin sama Ustadz Rumawi ini Pak, mau di sini aja dia jadi ambil. Kalau di sini aja kan jadi supir saya dia. Boleh. Saya kalau jalan jauh sama beliau mulu Pak, karena tenang saya hidup saya. Nah, supirnya dia, cuman kadang-kadang saya puyeng Pak. Sajinya banyak Pak. Ya Pak. Iya Pak, ngapain Pak? Ngambek mulu di jalan. Orang banyakan ngambek akhirnya stroke. Betul Pak? Betul nggak? Lu udah tua pakai cerantang-cerantang, udah aja tiba mobil enggak gores sedikit. Betul nggak? Kagak bakal dibawa mati itu mobil, betul? Kagak bakal dibawa mati itu motor. Artinya apa? Udah orang yang takwa tuh, yang disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu memberikan maaf tuh, yang mampu menahan hawa nafsu, yang senantiasa memberikan maaf tuh. Artinya apa?
nih kayak malam hari ini kita duduk di sini nih mendoakan Bapak RT Usman, mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, diluaskan dalam kuburnya. Ini kita datang ke sini kenapa? Karena kebaikan almarhum, betul? Betul enggak? Kalau bukan karena kebaikan almarhum, ngapain saya dari Karanggan kemari? Betul enggak? Artinya apa? Ada nilai kebaikan yang sudah ditorehkan, yang sudah dituliskan oleh almarhum. Makanya tinggal kita nih, kita kan nggak tahu apa ntar meninggal masih ada yang nahlilin, betul kan? Apa ntar kita meninggal ada yang bopong kita? Memang kita sombong, akhirnya ngapain gua bopong dia? Biarin dia suruh berangkat sendiri ke pondok apa? Artinya apa tuh, Mak? Hidup mah artinya udah itu aja. Apalagi kita udah tua, ngapain lagi? Kan kelihatan kalau orang udah tua mah duduknya udah kagak jejak dari sekali juga. Makanya saya duduk di sini, saya umur udah 55 Pak, biar gini-gini juga. Ya udah tua. Iya biar lupa pikiran. Artinya apa? Ngapain lagi hidup di dunia Pak? Betul nggak Pak? Iya, yang penting biar anak kita soleh. Anak kita soleha. Ketika anak kita soleh dan soleha, ketika kita meninggal dunia enak, tenang. Nih almarhum Bapak RT Usman senang malam hari ini. Kenapa? Banyak yang datang, banyak yang ngedoain. Betul. Tapi kalau anaknya nggak soleh, nggak mungkin ngadain nih tahlilan malam ke-6. Betul? Artinya apa? Karena almarhum orang tua yang soleh mendidik anaknya menjadi soleh dan soleha, makanya malam hari ini dibikin acara tahlilan, ngedoain. Betul? Jangan sampai kejadian di Madura. Lah adeknya rumahnya digusur sama abangnya. Wa ilaha illallah, sombongnya minta ampun, Bang, banyak duit. Makanya kalau orang banyak duit Pak, lakunya mentah Pak. Orang banyak duit kerjanya ngatur. Mau ustaz ada nyautan kudu gini kudu la ilaha illallah, sombong amat sama ustaz ya. Makanya orang banyak duit itu Pak egonya enggak mau diatur, maunya ngatur. Kalau datang acara maunya ngatur, belakangan lagi gelar karpet kagak. Betul kagak? Mending itu banyak duit mah ngatur. Ini yang kagak punya duit banyak ngatur. Ada di sini yang begitu ada. Ada. Yang mana orangnya? Lah kan namanya keluarga ada aja ya. Ini Pak Usman anaknya berapa? 2. Ya 2. Enggak apa-apa, yang penting soleh dan soleha ya. Jangan pada berkelahi aja. Itu kejadian di Madura. Saya ngeliatnya ya Allah, mana adanya adek perempuan, rumahnya digusur Pak. Cuman lantaran apa? Lantaran warisan. Padahal kita ini mohon maaf, perintis apa pewaris? Boleh sombong amat untuk perintis. Ini urat lu gua kelihatan. Untuk perintis. Kita ini rata-rata pewaris. Bang Usman jadi Bang Kodit. Kita ini pewaris. Perintis mah Bapak Usman nih. Betul nggak? Iya, pewaris kita ini ngewarisin orang tua. Jangan ribut. Ini kadang-kadang mohon maaf ribut karena warisan, padahal nggak dikasih banda juga nih. Badan kita nih, paha kita warisan orang tua. Betul? Iya, kita udah dikasih pendidikan, udah dikasih sekolah yang benar. Itu warisan dari orang tua. Kalau harta mah itu bonus, jangan diarap-arap. Artinya tuh Pak, melanjutkan perjuangan orang tuh, insya alhamdulillah. Saya udah lapar Pak, udah apa? Ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasihan kita ucapkan pada guru kita Muhammad Ustaz Muhtadim Ustaz Komli yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan senantiasa bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah Pak, PA-nya ya keluaran Pak. Jadi biasanya Pak beliau bilangnya PA ya. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi apa yang beliau sampaikan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita doakan Bapak Usman Suryana bin Bapak Haji Mustofa. Mudah-mudahan beliau senantiasa diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita menggunakan acara pada malam hari ini dengan doa. Untuk doa awal kami mohon kepada Ustaz Sibli dan doa akhir oleh Ustaz Iman Sulaiman kepada beliau. Doa kedua kami persilakan.